Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian barang dari sumber ke tujuan dengan biaya total distribusi minimum. Selanjutnya ada metode biaya terendah. Pemecahan awal persoalan transportasi ini dengan menggunakan metode biaya terendah adalah dengan cara mengalokasikan setinggi mungkin sejumlah nilai pada sel yang mempunyai biaya unit terkecil dari keseluruhan tabel. Dan dengan ini kita ulangi proses yang sama dengan memberikan nilai setinggi mungkin pada sel yang memiliki biaya unit tertinggi selanjutnya. Kemudian perusahaan Hedrock memiliki 3 pabrik pada daerah yang berbeda-beda dan memiliki 3 proyek dengan lokasi yang berbeda juga. Biaya pengiriman per truk terancam dalam tabel di bawah ini. Adapun kapasitas harian pabrik masing-masing adalah pabrik 1 kapasitas 70, pabrik 2 kapasitas 50, pabrik 3 kapasitas 30. Dengan kebutuhan tiap proyek adalah proyek A sama dengan 40, proyek B 50, proyek C 60. Seperti tabel yang berikut ini, kita akan mencari supply dan demand-nya, di mana kita akan menggunakan metode NWC, yaitu dengan cara mencari biaya terendah dari pabrik 1, pabrik 2, hingga pabrik 3. Jadi kita sudah dapat menemukan biaya terendahnya terdapat di bagian proyek B di pabrik 1, yaitu 50 dengan permintaan 50, supply-nya 70. Kemudian karena permintaannya 50, jadi pabrik 1 sudah memenuhinya dan pabrik 2, pabrik 3 tidak lagi memproduksi. Jadi di supply tersisa 20 lagi. Kemudian kita cari lagi biaya terendahnya terdapat di proyek C, yaitu di pabrik 3-nya 30. Tapi di permintaan dia memerlukan 60, jadi kekurang 30 lagi. Kemudian kita mencari ke pabrik 2, terdapat 30. Lalu pabrik 1 tidak memproduksi lagi karena sudah tercukupi oleh pabrik 2 dan 3. Kemudian di supply berkurang, tinggal 20 lagi. Lalu kita mencari lagi biaya terendah, terdapat di bagian pabrik 1, yaitu 20. Kemudian permintaannya 40. Lalu kita ambil dari supply yang tersisa di bagian 70 tadi, kita ambil 20, jadi terpenuhi. Kemudian di pabrik 2 tersisa lagi, lalu kita ambil di bagian yang tersisa tadi di supply 50. Jadi setelah itu kita mendapatkan hasilnya 20 dikali 10 200, 50 dikali 4 200, 20 dikali 12 240, 30 dikali 8 240, 30 dikali 6 180. Jadi totalnya ada 1060.
Selanjutnya metode transportasi model FAM. Metode aproksimasi Vogel umumnya menghasilkan pemecahan awal yang mendekati hasil optimum. Baik, setelah tadi kita telah menghitung nilai minimum model transportasi menggunakan metode LC secara manual, sekarang kita akan menghitung nilai optimumnya, yaitu menggunakan aplikasi POM-QM. Setelah kita buka aplikasinya, akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu pada pojok kiri height panelnya, kita pilih bagian transportasi. Setelah kita pilih bagian transportasi, akan terlihat tampilan seperti ini. Di mana ada title, kita bikin titlenya di sini adalah perusahaan Hard Rock. Lalu, kita akan memilih bagian number of searches dan number of destination. Karena kita tadi menggunakan 3 perusahaan, ada 3 pabrik dan 3 proyek, maka di sini kita bikin number of searches-nya 3 dan number of destination-nya 3. Lalu objektifnya, karena ada dalam metode transportasi itu adalah menghitung nilai minimal, maka di sini kita pilih minimize. Setelah itu kita klik OK. Akan terlihat tampilan seperti ini. Maka pada searches 1 kita bikin pabrik 1. Searches 2 kita buat pabrik 2. Dan searches 3 kita buat pabrik 3. Sedangkan pada destination-nya kita bikin di sini proyek A. Destination sampingnya. Destination kedua kita bikin proyek B. Dan destination ketiga kita bikin proyek C. Seperti tabel sebelumnya, kita akan memasukkan biaya-biaya pada pabrik yang diberikan pabrik pada proyek-proyeknya. Yaitu pada destination 1, proyek 1 senilai 12, nilai 10. Yang selanjutnya di bawahnya itu 12. Setelah itu di bawahnya 9. Lanjut pada proyek B pabrik 1 4, pabrik 2 5, dan pabrik 3 7. Selanjutnya pada proyek C pada pabrik 1 11, pada pabrik 2 8, dan pada pabrik 3 60. Lalu kita mengisi supply-nya. Mana tadi kita tahu supply pada pabrik 1 itu adalah 70. Supply pabrik 2 yaitu 50. Dan supply pabrik 3 itu 30. Next, selanjutnya kita akan mengisi destination-nya. Pada proyek A 40, pada proyek B 50, dan pada proyek C 60. Baik, setelah kita telah selesai mengisi seluruh tabelnya, mengisi biaya-biayanya, supply-nya, demand-nya, maka sekarang kita akan mengganti ada di situ tentang ini starting method. Di situ kita menggantinya menjadi metode FAM atau Vogel Approximation Method. Baik. Setelah metodenya ditukar, kita akan beralih pada ada di situ namanya solve. Lalu pada solve ini akan terdapat 6 bagian, yaitu ada transportation result, marginal cost, final solution table, iteration, shipment weights, dan shipping list. Baik, di sini kita akan menjelaskan satu persatu mengenai list tersebut. Yang pertama adalah transportation result. Kita klik, akan terlihat tampilan seperti ini. Di sini terlihat bahwa
pada pabrik 1, proyek A harus mengirim sejumlah 20. Pada pabrik 1, proyek B mengirim 50. Pada pabrik 2, proyek C kita mengirim 50. Pada proyek 3, pabrik A mengirim 20 dan pabrik 3, proyek C mengirim 10. Baik, setelah itu adalah nilai dari berapa yang disalurkan pabrik kepada proyek-proyeknya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke solution. Kita pilih bagian lainnya. Tadi ada transportation, sekarang kita marginal cost. Kita klik. Di marginal cost ini menunjukkan biaya tambahannya, yaitu pada pabrik 1, proyek C mengeluarkan biaya tambahan sebesar 4. Pada pabrik 2, proyek A mengeluarkan biaya sebanyak 1. Pada pabrik 2, proyek B tidak mengeluarkan biaya atau sama dengan 0. Dan pada pabrik 3, proyek B mengeluarkan biaya tambahan sebesar 4. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan kembali ke resolution atau solve, itu sama. Kita memilih yang ketiga, yaitu final selection table. Kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan biaya-biaya yang dikeluarkan pabrik tersebut. Pada pabrik 1, pada proyek A mengeluarkan biaya 10. Pada pabrik 1, proyek B mengeluarkan biaya 4. Pada pabrik 2, proyek C mengeluarkan biaya 8. Pada pabrik 3, proyek A mengeluarkan biaya 9. Dan pada pabrik 3, proyek C mengeluarkan biaya sebesar 6. Itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke solution. Kita klik, kita pilih menu 4, yaitu iteration. Kita pilih, akan muncul tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini akan dapat kita lihat, yaitu ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Sama seperti pada poin pertama tadi, transportation, pabrik 1 mengeluarkan biaya untuk pada proyek A sebesar 20 unit. Pabrik 1 pada proyek B mengeluarkan 50 unit. Pada pabrik 2, proyek C mengeluarkan biaya untuk 50 unit. Dan pada pabrik 3, proyek A mengeluarkan 20 unit. Dan yang terakhir adalah proyek 3 mengeluarkan biaya pada proyek C adalah 10 unit. Baik, selanjutnya kita klik lagi solution. Kita pilih segmen yang kelima, yaitu shipment with cost. Baik, dapat kita lihat seperti ini. Pada pabrik 1 untuk proyek A mengeluarkan unit 20 dengan biaya 200. Di proyek B mengeluarkan unit 50 dengan biaya 200. Dan pada pabrik 2 di proyek C mengeluarkan 50 unit dengan biaya 400. Dan pada pabrik 3 untuk proyek A mengeluarkan unit 20 dengan biaya 180. Dan pada proyek C mengeluarkan 10 unit dengan biaya 60. Baik, yang terakhir yaitu
kita klik lagi solution, pilih segmen yang keenam yaitu shipping list. Shipping list ini membahas dari total keseluruhan atau penjelasan yang lebih rincinya, atau yang lebih ringkas, atau yang lebih singkat. Baik, dapat kita lihat tabel di bawah ini, yaitu pabrik 1 menyuluhkan barang ke proyek A sebanyak 20 unit dengan biaya per unit 10, sehingga pabrik 1 mengeluarkan biaya ke proyek A sebesar 200. Dan selanjutnya pabrik 1 menyuluhkan barang ke proyek B sebanyak 50 unit dengan biaya per unit 4, sehingga pabrik 1 mengeluarkan biaya sebesar 200. Selanjutnya pabrik 2 menyuluhkan barang ke proyek C sebanyak 50 unit dengan biaya per unit 8, sehingga pabrik 2 mengeluarkan biaya sebesar 400. Kemudian pabrik 3 menyuluhkan barang ke proyek A sebanyak 20 unit dengan biaya per unit 9, sehingga pabrik 3 mengeluarkan biaya sebesar 180. Dan yang terakhir, pabrik 3 menyuluhkan barang ke proyek C sebanyak 10 dengan biaya per unit 6, sehingga pabrik 3 mengeluarkan biaya sebesar 60. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari perhitungan optimasi yang menggunakan metode FAM melalui aplikasi PAMQM. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan bagi para yang sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.